Kecik nangai aku yang kurang ajar. Masuk angka semua. Timbolah Pak Pacahi juga kami timbol aja. Jadi jangan awak menjadi orang gaik pemecah timbo. Carilah contoh nan baik ke anak-anak bujang awak. Iya kan? Mudah-mudahan melihat contoh kenan baik, mencari tuah kenan menang, mencari cilako kenan kalah. Mudah-mudahan menghilang semakin banyak orang-orang alim, orang-orang taat di sini. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'atsan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadhimil ladzati ya'nil maut. Rawahul Muslim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raya Mukhlisin Nagari Mangilang, Kecamatan Pangkalan Kota Baru, dan kita hormati Bapak Wali Nagari, Bapak Wali Jorong, Ketua Bamus, Ketua KAN, Ketua PKK, mungkin juga Ketua Julo-Julo yang mengumpulkan tabungan masyarakat dengan bergantian menerima giliran. Tapi itu adalah sesuatu yang menimbulkan hutang. Sebaiknya ndak ada julo-julo kok. Simpan seperti seorang. Yang kita muliakan
seluruh nenek mama nan baure cakam ke tanah, jauh tahun jam ke pitalo, panuhlah bumi di rumpunnya. Ureknya tampai baselo, batangnya tampai basanda, daun tampai balinduang kepanasan, bakeh bata dua kehujanan. Kita doakan nenek mama pemangku adat, membimbing anak kemenakan, selalu sehat walafiat. Dan kita hormati para alim ulama, nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, nan duduk baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua, tahu dihalal dengan haram, saratos sah dengan bata, ayi janih tapian suci, minuman anak di negari. Dengan adanya pesantren di negeri kita ini, inilah cucu-cucu saya yang menjadi nantinya menjadikan penyambung ulama yang telah meninggal. Jadi kita binalah pesantren ini, pembangunannya kita bantu, anak-anaknya kita didik, semoga ulama tidak terputus di negari menghilang. Amin ya rabbal alamin. Di SMP tidak bisa mencetak ulama. Kemudian di sanawiyah pun tidak bisa. Hanya bisa di pesantren. Maka inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Zakaria beberapa ribu tahun yang lalu tentang generasi penerus dalam rangka memakmurkan bumi dan tidak merusak bumi, sehingga semuanya mengabdi kepada Allah, kemudian berakhlak baik dan kembali ke akhirat dengan happy ending. Itu bahasa piaman. Mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah kepada kita. Nanambo hormati bundo kanduang dan calon bundo kanduang. Semoga semuanya tetap berdiri pada fungsinya. Apa fungsi bundo kanduang? Limpapeh rumah nan gadang. Artinya apa? Memelihara rumah tangga. Sumara anjuang paranginan. Yang tertinggi tempat duduk di rumah gadang tu namanya anjuang. Sehingga serupa Pak Wali Nagari, walaupun umurnya ketek, inyo dipilih jadi wali nagari, itu namanya dianjuang tinggi diamba gadang. Maka tiba di rumah gadang, sampai duduk nampak yang tinggi itu anjuang paranginan. Manga bundo di sinan, marendo jo manjai. Kemudian kaunduang-unduang ke Madinah, ke Payuang Panji ke Sarugo. Harus di dalam ini. Bamang ko bundo kanduang, kaunduang-unduang ke Madinah, ke Payuang Panji ke Sarugo. Dek suaminya. Maka bundo kanduang jangan terlibat maksiat. Ndak ada kami maksiat dah Ustaz. Ambo caliak di Minangkabau kok kini Pak. Lawanya babau antara ciri kucing jogolai kambing. Kenapa saya katakan begitu? Maaf. Ya kan? Hari Kamis saya itu diundang oleh kaum muslimin para jamaah untuk magih nasihat pernikahan anaknya ke nikah. Kemudian para jamaah yang terhormat dicari qari yang paling baik bacaannya, membaca Al-Quran. Dicari penerjemahnya yang paling indah bahasa Indonesianya. Ya kan? Besok kaum muslimin yang terhormat ada namanya antaran bako. Maka bako sekaligus madokan malam bainai. Abaisu diara anak daro tu sepanjang jalan alun jomara pulai.
Kemudian sudah Jumat manikah nan lawaknya malam minggu, iya kan? Itu main kim. Nah, ini bapak-bapak, iya kan? Banyak terjadi model itu kini. Main kim tu judi, iya kan? Itunya ustaz diundang mengaji, qari diundang baca Quran, bapak kuah diundang menikahan anak, diantarkan dek bakonya jo bareh kunyi, dinikahkan anak menurut Islam, maka terjadilah ijab kabul. Saat itu yang haram selama ini halal. Tapi karena dikotori dengan main kim. Bapak-bapak yang terhormat, pantun-pantun main kim tu maaf, ko adonan karajo itu ambo menyampaikan niko di surau, indak main lo orang main kim si bawah tenda tu dah. Supaya orang nan ka surau ko indak terlibat itu. Pi kalau indak sesuai jo ko ambo sampean, abi pulanglah kalian. Itu sebagainya. Ya kan? Nah sebagainya. Tapi kalau ambo pai ke meja-meja judi, itu enggak. Jadi pasarana menyampaikannya siko. Kalau yo ingin mati husnul khatimah, ingin anak awak diberkahi sudah nikah, ingin nyo bergaul kekal serupa Adam dan Hawa, serupa Yusuf jo Zuleka, ajan main kim jo dicampur jo pernikahan. Iya kan? Kemudian para jemaah ditampai ambo boleh organ orang beralek pak, tapi melaki waktu asar. Asa bahagian orang sampai jam 4 para siang. Iya kan? Di sebagian negari ya dong region itu. Suaminya lalu jo anak di rumah, bininya ko pai ke bawah tenda main kim. Kemudian menari nagari namanya balanse atau lampunya itu. Haram kalian nama lakon itu masuk serugo. Iya kan? Kemudian ditarik rambutnya, dikelupasi sampai mengelupas dengan kulit susunya sampai dengan badannya. Zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Jangan leka masuk sarugo, orang nan serupa itu tu baun sarugo se ndak bisa nyo mencium. Mudah-mudahan dia menghilang ndak doiko. Amin. Ya kan? Karena nagari awak ke Minangkabau, ba'a Minangkabau kok. Sara mengato ada memakai. Jadi anan dikatakan sara dijalankan de adat. Coba kita timbang pak, ya kan? Niniak mama ko jan malaki engkupiah bakala ze. Ba'a fungsi niniak mama tu mawasi kemenakan. Bisa dibuat iko bisa. Mu pakai ketuakan seluruh niniak mama kepala suku, rapi juali jorong, juali nagari dibuat perwana. Kesenian kutiko barale anyo boleh malaki waktu asar. Ndak boleh malam jingkrak dia tepen pentasyalah. Baralah kerancaknya baso nang kita baca tadi dia anak-anak pesantren. Iya kan? Kalau kita jingkrak di bawah panggung, iya kan? Kemudian mendengarkan syair-syair lagu yang menutup iman, syair-syair lagu yang menghilangkan takwa, maka hati kita akan semakin keras. Jadi tahulah ibu-ibu ko basoinyo bundokan duang, pelihara diri itu. Asia bundokan duang tu sawananya lai. Ambam puru aluang bunian. Orang nan duduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Dia disuruh memelihara rumah tangganya. Tu mangko rumah gadang tu ada orang kiang 3 di bawah. Kalau rumah gadang 9 ruang, Pak.
Pertama namanya si bayau-bayau. Iko ndak boleh diusai sinyo, apabila boleh kalau ada tamu datang. Kemudian ada si tinjau lawi. Ya kan? Ada dun sana nan pulang di rantau, kironyo miskin. Adi tinjau sehingga isi lumbuang tu untuk inyo. Jadi namanya dua tu, lumbuang namanya cik, rangkiang cik. Jadi seketik saja. Untuk diisi nasi, lambuang. Untuk diisi padi, lumbuang. Seketik. Ya kan? Jadi baik kau sudah awak mengaji, diisi lambuang kau makan bersama, jo panggang ayam. Bagaimana kau tahu, saya Ustaz, ambolah dapat bocoran tadi. Baso ibu-ibu memanggang ayam. Akini bertanya membawa pak. Boleh? Bagaimana kau ayam kau dipanggang orang, digoreng orang, digulai hijau orang, dirandang orang. Ada yang dibuat orang ayam kremes, ada ayam apa namanya lagi? Geprek. Ya kan? Macam-macam ayam kau. Lai tahu apa je ibu sebabnya? Parangainya ndak elok. Di mana tak parangai ayam kau ndak elok Ustaz? Ayam jantan tua, karajonyo gilo bawini. Ayam jantan tu gagah pak. Kukuak balengge, ranggah tinggi, susu panjang tajam, bulu suo bakile. Nyoba kukuak pagi itu, Tapi cik tu perangai ayam nelok nampak jam baranya mulai berkukuk tu jam 3 subuh. Abang kau bisa nyoba kukuk jam 3 subuh tu ayam. Inyo sudah semaisa lalu lain tak ada nak bermino serupa pak. Ya kan? Awak bermino sampai jam 12 malam. Jalan ke salat tahajud, salat subuh saya tak kalau. Nah, acik tu perangai ayam nelok menjaga orang salat sudah tu tak ada yang keritiru. Mancaliek kukuknya balengge, ranggahnya tinggi, susuhnya tajam, inyo gagah, inyo bakukuk telah tapadayo ayam betino. Baba itu los kapak. Indak malapor ke kapak kuah. Ya kan? Langsung bergaul. Dia acok bergaul batalu. Lai sayang suami kawak, lai. Tapi sama laki maramnya. Biar ayam dimangilang, biar ayam dibaso, biar ayam dikumbu, ayam jantan, itu parangai sama kurang ajar saja. Kalau lah maram bininya, tu tak ada nyo caliak tu dah lepak. Jale balanjo kanyo agi nyo caliak ke gak sekali seminggu nak. Bamang kondak dicaliaknya di ayam jantan bininyo maram mitalue. Pertama badal kurui. Nan kedua bululah tangga. Nan ketiga amolah banyak. Sehingga ndak seksi lagi. Mangko bosannya mencaliak. Tapi di ayam batino kolai saba nyoara misetalu tu 3 minggu. Lah selesai manate lah waraja na ayam kota gak babunyi baciap-ciap akatonyo ma awak calia orang ada punya papa ma papa awak ma itulah nak kama ma cari papa ngilang nak tentu rimbo. Mati nak jaleh kubuannya nak. Sabar selayo nak mama kan lain. Acu itulah nasib ayam batino pak. Ditinggal dek lakinya ayam jantan. Ada ndak dimangilang ko urang na meniru itu urang. Ndak ayam nak. Ada. Kalau ada sunah mengaji ko ubahlah perangai. Sebab hidup akamati. Ya kan?
Aba sobok bapak-bapak suaminya ko di simpang Tanjung Bali tu. Kece metino ko bang. Lama nateh talu awak bang. Kini anak awak lah pandai lo mengakeh. Tumbuh sayuknya gagah-gagah serupa abang. Bang, ambo ndak pandandam do pulanglah abang balik. Kita carian anak ko berdua yo bang. Lai tahu apa jawab ayam jantan? Habis ada yang kecil. Janta lado juo, lado digoreng dikuali. Janta manjo juo dia. Udahlah babini, cie lai. Yo kurang ajar. Atau mengkonyo jadian orang ayam gulai hijau, yo jadian ayam randang, ayam panggang, ayam kremes segala macam. Karena parangnya itu tidak salah saya. Ya kan? Apa-apa nambah rumah tanggo kalau ingin lo nyo kremes de anak nanti asio-sio lana. Ya kan? Jadi ibu-ibu kaum muslimin jangan pergi pengajian ini saja bu. Jangan ke main kim melaki tengah malam menengah kaji kini kuah. Ibu-ibu tadi nambah laki lai seizin suami. Nama narando tu tidak tanggung jawabnya tidak tu. Harus minta izin. Bang, di Masjid Raya Mukhlisin kini ada pengajian. Nan kita undang Buya Ristawardi dari Padang. Ambo pai yo bang apailah. Tapi kau tak boleh di suami awak, tak boleh pai. Malah orang tua sama-sama main bau sesudah awak belaki ibu. Ya kan? Awak diimbau di suami awak. Tu main bola mak awak. Apa kata kita? Ma, sabar yo ma, maafkan ambo yo. Suami ambo main bau dulu. Aco bayangan suami lalu di rumah. Awak jingkrak main kim. Nyo karate di Allah nanti. Cayol. Indak masuk ke saru. Jangan ka masuk neraka bapak ibu. Ibu-ibu kan membuat samba tiap hari. Akan dikacau-kacau jo sendok doa. Akapi sendok angin itu jo ketiak. Gak 5 minit sih. Jangankan masuk neraka. Nanti wanita yang menggoyang-goyangkan tubuh di depan umum. Ya kan? Itu tubuh wanita itu menarik semuanya bagi mata laki-laki. Termasuk mata ustaz, mata buya, mata Pak Haji. Ya kan? Makanya perempuan harus menutup aurat. Perempuan jingkrak di atas panggung tu hanya bercelana pendek, pakai kutang saya. Ya kan? Ini tidak sesuai. Jangankan dengan agama, dengan nada awak orang Minang tidak sesuai. Di Minang, anang kadi karajoan, tidak ada kaitannya juga kamu, lo ada Minang selalu. Menurut alu aja patui. Itu ajaran orang gaya awak di Minang. Niniak kita katumangguangan dua perpatihan dan sabatang. De alui kileknya tibo de licin cayo mendatang. Kata beliau anang kadiwe menurut alu aja patui. Jadi sebenarnya kalau kita semuanya seia sekata bisa dibuat pernahnya oleh wali negari sepakat dengan nenek mama bahwa bermusik ketika beralik tidak dilarang tapi malaki waktu asar. Itu di tempat kami lah berlaku tu. Alhamdulillah. Ya kan? Sebab dilewat tengah malam, padusi jo laki-laki bawa dia teh pentas, itu mendekati zina. Coba lihat surat Bani Israel. Ndak berzina langsung nyelarang di Allah tu. Wala taqrabuz zina. Jangan engkau dekati. Ya kan? Jangan didakei. Kalau sudah campur aduk laki-laki dengan perempuan, itu sudah mendekati,
Kecek boyam ka di tubuh awak ko lebih-lebih awak muda baru ada kabel halus nan mudah konslet. Rasokanlah di kita nan ketika muda dulu babini pak. Ya kan? Kan halal tuhnya bini awak tu pak. Nah, kabel-kabel halus itu tersinggung, campur negatif jo positif, idui api. Itu yang akan terjadi. Ya kan? Akhirnya orang mendekati zina, berzina, iblis masuk yang ketiga. Pabilolai, kok kesempatan. Nani jua, nan tali, nan isu, nan kini. Kok masuk neraka kali bersama-sama, ndak awak seorang saja. Itulah bisikan iblis kepada manusia. Kenapa iblis itu lihai, Pak? Yang pertama dia tua dari kita. Jangankan kita, Nabi Adam sebelum diciptakan oleh Allah, iblis sudah berumur 6.000 tahun tinggal di dalam surga. Dia imamnya para malaikat. Jadi iblis itu makhluk patuh dulu. Kapan dia dikutuk oleh Allah? Ketika Allah melakukan asesmen, namanya orang gini, tes, ternyata yang paling pintar makhluk Allah itu Adam dari bangsa manusia. Maka yang kurang pintar disuruh menghormati Adam. Yang tidak mau memberi hormat itu iblis. Ya kan? Maka dia dikutuk oleh Allah keluar dari surga. Maka saat itu diproklamirkannya lah, ya Allah, karena engkau telah memponis saya makhluk terkutuk, maka saya akan sesatkan anak Nabi Adam dari segala penjuru. Wa min baini aidihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim, ya kan? Wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari 4 penjuru. Dari mana tak ada? Dari atas jo di bawah. Atau mengko disuruh kita sujui, disuruh kita menadahkan tangan mando. Dari atas jo dari bawah. Kalau kita komunikasi jo Allah ndak taluk de iblis. Ya kan? Ananda cucu ini nan sekolah di pesantren tindak lanjuti lagu tadi. Benar-benarlah lagu itu bukan sekedar dilakukan. Jauhilah narkoba. Janganlah masuk depan dunia, masuk depan akhirat. Saya tidak ada oleh orang narkoba. Karena apa? Sarafnya sudah rusak semua. Bagaimana zikir? Orang yang telah rusak saraf. Zikirnya ke rumah sakit gadui lain. Tidak lama sinan terus mati. Karena apa? Dia haus terus. Narkoba itu Bapak Ibu indah hilang dalam darah sekali memakan selama setahun tidak hilang. Kalau dia kecanduan, kemudian dia sudah begini, ya kan? Nan narkoba aku tidak ada sobo. Nyosai tangannya kok Pak, nyo minum darahnya tuh. Itu ada ditayangkan oleh BNN ketika para remaja di Kecamatan Banuampu dan Sungai Pua, mereka merayakan ulang tahun kemerdekaan ndak memanjik Batang Pinang. Lanyo tinggal itu, sabo itu awak nyopa bodoh di Belando. Ulang tahun Hewel Mina tu ada acara Belando, nyo suruh orang awak menabang pinang di Kubak, dia gih minyak daging, dia gih dilatakan dia teh hadiahnya awak memanjik. Orang nan mendapat hadiah, orang nan memijaan kawannya di bawah. Lai rancak ajaran tu. Aiko Pak Wali buik jo perwananya cik. Ndak boleh halik panjek batang. Tirulah Banuampu Sungai Pua tu setiap tahun mereka mengundang bapak-bapak kita yang bekerja di BNN. Ambo manutui jo acara tausi, ambo ikut menyaksikan orang kena narkoba, akhirnya bercampur dengan AIDS. Dagingnya hancur semua, tapi dia tidak mati. Daging itu berulat, matanya sudah hilang, encik mata, tapi tidak mati.
disiksa oleh Allah hidup-hidup itu. Kalau kalian kemarin ada melihat Perdana Menteri Israel sudah 9 tahun sakit, tidak sembuh-sembuh. Kayak itu. Inilah bahaya narkoba. Dan sekarang itu Bapak Ibu tidak seludupan ledo. Iya kan? Tapi ada oknum. Awak tidak menuruh institusi itu Pak. Ada oknum yang bekerja melanggar aturan. Dahulu kapalonya mana di Sumatera Barat kau terlibat Pak. Kalian kenal? Lain coba yang Pak. Negari awak kau parah gini kau Pak. Jangan Pak sangko sehat. Ambo lagi pantun cia. Payo kumbuh koto suliki. Koto nampe di tepi buki. Kasu koto nan gadang. Tampak nandari gunung sagu. Baakolah lain negari kami kini. Makin diube makin sakit. Tawa tasera biso nan datang. Dokter mau be lah damam puluh. Ama anala dapat pantun nambo tu. Kalau dok pandai mamanan tu dak orang Minang tu. Kalau lah dokter nan mau be nan damam balai. Itu namanya terjadi gini. Ya kan? Jadi kita salah satu sarana dan prasarananya untuk mencetak orang menjadi ulama adalah dari pondok pesan. Aikolah nangka menjadi suluh bendang nanti menggantikan kita yang tua. Apa-apa ada nak nan datang kini ko nan bau mua segai ambo 72. Ada. Mungkin nan tua dari ambo ada. Itu ndak lama tu dolai. Iya kan? Ulama mana awak kalau lah mati awak, iya kan? Dah ada lek, ndak bisa maja lek. Ndak bisa lek Pak, ndak bisa maja tu orang idui. Ada penggantinya. Iko cucu-cucu kita di pesantren kok. Iya kan? Nah, latiak-latiak tabang kasasak, tiba di sasak, bari makan, hilang nini, turun ke mama, wari jatuh ke kama, kemanakan awak golah. Inilah yang akan kita bina. Makanya kalau ada dari pesantren, ya kan, yang membutuhkan dana, ya kan, maka sebahagian dari harta kita berikan ke sana. Kenapa? Harta itu kata Nabi boleh dipakai secukupnya sesuai kebutuhan. Kalau banyak lebihnya dari kebutuhan harus dibalikkan ke jalan Allah balik. Lain tadangan yang kecil itu dapat dong. Iya kan? Apa simpan-simpan jadi deposito alun tantu lain. Deposito nan kekal tu nan diagihan ke jalan Allah. Barana banyak bungonya deposito di dunia gua. Bisa saja dimaliang orang. Kan ada pitih orang hilang saya di bank Pak. Lain tenang ada Pak. Bisa saja nyomaliang. Kau bank kau tidak dosa terang le. Pitih tidak usah. Jadi kalau ada ibu-ibu nan sagai ambo kau datang malam kini ya. Ibu ada bagalang ame 10 ame. Anak lah selesai kuliah. Lah balaki lah babini. Umur lah 72. Galang ame laki kini tabao ko musaji raya muklisin ko. Agian saya ke pengurus. Kau nak pengurus pondok pesantren tadi. Kan butuhkan uang kan? Kalau musaji rasanya ko lah rancak. Ambo gadang mana tiambo walaupun ambo lah gae. Bab itu dari buki orang lah turun dari lurah jalan mendaki jauh tiba dake lah datang. Ambo yakin gua ada jamaah musaji raya di tepi air kayak kemari. Ada jamaah masjid Ihsan. Iya kan? Baralah banyak musaji jo musala di negari Pangkalan Kota Baru kok. Mungkin datang kemari kini karena panitianya sangat giat. Mulai sembo masuk tadi lah ada baliho. Pai ke sinan tadi ada baliho. Siko ada baliho. Iya kan?
Kalau jamaah Masjid Raya Mukhlisin ko saya ndak yakin ambo ndak serami ko kada. Nah, ambo berterima kasih. Ambo doakan anak ambo, saudara ambo, dunsana ambo, karib kerabat ambo, labia-labia kita satu panji-panji tauhid agama Islam. Ya Allah, masuk Allah jamaah nan datang malam kini ko ke surga ya Allah. Murah rezekinya ya Allah. Nana lun dapet jodoh cariannya laki jo bini ya Allah. Nama nambah pitih banyak ndak banyak bini berampek do ya Allah. Karena laki-laki jo padusi kini bedanya lah 18 ya Allah. Seluruh dunia Pak. Laki-laki kini cie Pak. Asal 8 padusi. Kama dicari lakinya nan 7 halai. Jadi nama nang kayo-kayo tambahlah bini. Dak ada. Iya kan? Anyo nan salah pitih sakete. Iya kan? Awak bini jalan itu payah awak dinyo. Lai dapat pantunnya. Lai. Biar den tunjuk malam ko. Kopi pai indak bagulo. Dibuat orang batu sangka. Idui pai bini baduo. Akhirnya lalu disuruh tinggal. Jadi kalau pitih banyak, ndak apa bini banyak no. Daripada berzina, daripada mempunyai simpanan. Lebih baik menikah, kita terhindar dari dosa. Jadi ibu-ibu nama suami nang kayo suruhnya bini cek lain. Iya kan? Ada orang yang kami tiru menyuruh suaminya bini itu lain. Ambo nak berutuh dah bu. Si ana menyuruh lakinya bini cek lain Ustaz. Nan diceritakan di dalam agama itu Siti Sarah istri Nabi Ibrahim. Suatu sore Pak. Nabi Ibrahim ko sudah mandi tamanuang-manuang. Istrinya Arif. Nyoda kei. Nyo gosok-gosok bau Nabi Ibrahim. Daim. Dima gajah menyubarang daim. Mangko tamanuang na daim karu haye di muarot. Jadi kalau gajah menyubarang batang haye karu haye di muarot dinyo. Karena badannya gak. Tapi kalau kanci, enggak ada. Ya kan? Di dunia ko itu loh Pak. Ya kan? Ada orangnya tubuh keteknya pilincah sama jo kanci. Ada gajah pi bodoh serupa gajah tu. Disuruh orang mangke abu. Ya kan? Kaum muslimin para jemaah, yo kita lah gaek-gaek ko masara. Tapi ambo kita lo nyerapek keturunan. Ambo ingin dapat anak laki-laki gak seorang sejadi. Menjadi rasul menggantian ambo. Atau manuang lah ibu Sarah kok. Tersinggung je kecil ambo, kecil Nabi Ibrahim. Indak. Ndak mungkin rasulnya lain. Sebab itu ambo lah lama keropos. Monopos. Ana nampak kalah. Ya terus. Tapi ambo cali orang gaek ko babininya jonan mudo baranak. Ambo izinan daim babini celec. Sian ang kabini ambo anak angke awak sari si Hajir. Kini nyola gadi gadang taat baibadat. Ne malu ambo melamarnya mah. Abi ambo tolong cek bininya. Ibu-ibu baik tolong ndaknya. Ya kan? Yo nama suami awak nang kayo. Ya kan? Boleh dapat lo orang lain menikmati kayonya. Nabi Ibrahim tu kayo bu. Jadi Siti Sarah ko lah nan malamar Siti Hajar ko untuk istri suaminya nang kedua. Nyolamar jo bahasa Mesir. Nah, kalau Ustaz Samad lah mengaji malam gua, abisanya pantun bahasa Mesir tu mah. Sebabnya kuliah sinan. Iya kan?
Ambo jalan ke pantun masuk Mesir, kuliah saya tidak ada. Ya kan? Nama ambo sesuai jo nama di karatu saya. Ristawardi. Galah ndak masuk ke kartu penduduk tu, tanya oleh Pak Wali. Titel ndak masuk. Ya kan? Jadi nam perlu di Pak Jokowi namo saja Ristawardi. Ya kan? Jadi kita hari ini dalam rangka memeriahkan para jamaah yang terhormat tabligh akbar, dalam rangka mengikat ukhuwah Islamiyah. Setiap ada kita melakukan tabligh akbar, harus ada perubahan kepada yang lebih baik sesudah itu. Kalau selama ini kita kikir, agak sulit mengeluarkan rezeki untuk jalan Allah, sesudah tabligh akbar, kau pemurah awak lah. Tapi ambo yakin masyarakat awak siko pemurah, kau ndak kesudah musaji serencak kau. Iya kan? Tapi ada orang yang lebih pemurah lagi, Pak, membuat masjid sendirian. Iya kan? Atau banyak orang menggali masjid itu gini tuh, Pak. Nyotanyoan lah jalan-jalan ke kampung, ada tanah tapi jalan siko, Pak. Atau ambo buayan musaji. Atau ditanya dah kau musaji lah siap tu. Siap buat kau, Pak, orang menggali masjid. Abang mengkau orang menggali masjid kau banyak pitihnya, Pak. Itu Pak sebabnya. Kalau awak membeli galang, cincin, itu nama membayar upah awak. Baik kau kalau awak menjual, apa tong upah? Adi malah taknya rugi orang ngeleme. Ada tak orang ngeleme? Itu. Sama je talang seligi, ujung pangka mengenai tarui. Itu. Beramai sampai Pak, yo kita tapi upah kau aja. Iya kan? Jadi nyobantu cincin, nyobantu galang tu, orang nak membeli membayar upah. Kalau menjual kau potong upah karena ameh tu kadi lebur balik. Ya kan? Tapi alhamdulillah lah banyak orang menggali ameh tu kini nak membuat masjid sendiri, Pak. Seendak-endaknya berduanya mau pakai. Kalau apa turun dari bukit tinggi saya. Ada sebelah suuk di Padang Taruk, masjid baru rencak ni. Itu orang ngelemeh. Di Piladang, di atas Tabiang, di atas. Itu orang ngelemeh. Ya kan? Jadi orang pemurah untuk membangun fisik sekarang sudah banyak. Yang khawatir kita, Pak, memakmurkan. Ba'a caronya awak di kampung kau, tokoh-tokoh Islam, maramikan orang salat subuh sama jorami salat hari raya. Itu nak dicari kiatnya. Orang Yahudi semakin takut tu, Pak. Kalau salat subuh orang Islam lah panuh musajid itu serupa salat raya. Orang awak kau yo heran awak, Pak. Salat hari raya tu kan tak salat wajib tu. Piraminya datang. Bawa lilu baju koko yang baru tu, sejadah yang baru. Kadang-kadang bininya tukarnya yang baru. Jadi bini baru bawa salat pagi tu. Ya kan? Padahal itu salat sunat. Ndak payah salat raya tu berdosa. Ndak, karena dia sunat. Coba setiap kita ke depan setelah tabligh akbar ini, ya kan? Memikirkan bersama-sama bagaimana caranya agar penduduk di negeri kita ini bisa meramaikan salat subuh seperti salat sunat hari raya itu. Kalau pahalonya mau ulang balik ngecek kali enggak, Pak? Ikulah jutaan, mungkinlah miliaran. Orang nan datang salat berjamaah ke musajid 27 derajat lebih tinggi dari salat sendirian di rumah. Kalau ingin kita menyamuan pahalanya, harus kita ulang salat 26 kali le, Pak. Awak di rumah salat tu, pingin awak pahalanya sama orang datang ke masjid, diulang 26 kali le. Kali 2 rakaat. Akan payah awak tu. Lo hadir sekemas.
Tapi ba amangko langang orang banyak subuh tu lebih-lebih di kampung-kampung kau Pak. Kalau di kota ndak khawatir ada Pak. Masjid di kota-kota ramai. Di komplek lah Pak. Di rumah tempat ambo tu lebih 500 kakak rumah komplek. Itu penuh subuh tu Pak. Kini di Pegadang masjid itu. Karena orang banyak pensiun. Ketika lom pensiunnya salat di masjid indah ruang. Akhirnya pensiun tu betul lah kurang. Orang pensiun kau baga buang je PDIP mah. Tapi ndak partai Mbak Mega tu. PDIP tu penurunan daya ingat dan penghasilan. Itu di Sioyo tu kalau pergi sembahyang jauh. Atau mangko banyak orang pensiun kau Pak. Lah di rumah renggai saya. Bab itu nyusi ada ini. Kau yang mang tak tahu ke dalam orang kena. Ibu-ibu ada orang itu perangai. Mau sia suami lah pensiun. Ada. Kalau ada mati je lah. Durako ke suami. Ketika bapitih zinyo amu inyo lah pensiun awak minta carai. Ketika nyo kerajo lu lah minta carai. Ya kan? Perempuan yang tidak punya alasan yang tepat meminta cerai kepada suaminya, maka bergetar aras. Apa kata Allah? Kenapa engkau bergetar aras? Ada perempuan di Mangilang minta cerai jo suaminya. Catat wahai malaikat, jangan masukkan dia ke dalam surga. Tapi kalau suami ibu tatangkok tangan di ibu pakai saksi bazina jo padusi lain, itu boleh minta pisah. Bahasa Islamnya fasah. Dipindah di orang Minang ke bahasa Minang pisah. Boleh tu. Tapi kalau pakaro kurang penghasilan lah biasa. Iya kan? Duit ko samo joroda sekali kate, sekali ke bawah, sekali awak jatuh hasuk membubuang ke telangi, sekali jatuh tapai, tagadaya tibo di bawah. Biasa dalam hidup itu. Kapan kita akan benar-benar bahagia? Kalau nanti memasuki surga Allah. Kalau tidak masuk surga, belum kebahagiaan Pak. Iya kan? Di mahsyar nanti, awak khawatir juga. Alum bertimbang lah. Masuk surga, kau masuk neraka. Lah lalu ketimbangan, lah balik timbang awak ke suuk. Baru 3 kadang. Tapi ada je lain yang dilalui. Apa? Sirat. Titisan. Titisan itu rupa dibuat di Allah, ya kan? Surga sinana, titisan memelintang, di bawahnya neraka. Tapi yakinlah, orang yang taat kepada Allah, meninggalnya husnul khatimah, di barzahnya tidak banyak ditanya, ya kan? Kemudian di mahsyar dilindungi di sedekahnya, di amalan salatnya, ketika naik timbangan, barik pahalonya, itulah mudah seurusan sampainya masuk surga. Mudah-mudahan jamaah yang datang malam ini benar-benar dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Satu, saya simpulkan. Ya kan? Jangan lupa mendidik generasi muda ini. Jagalah dia agar tetap di jalan yang lurus. Yang kedua, ibu-ibu muda dan samudra jo anak ambo, ya kan? Hormatlah kepada suami. Jangan beragama ini mengikuti tradisi. Ikutilah Allah dan Rasul. Bahwa Rasulullah sangat tidak mau mendengar ketika beliau lalu dengan sahabat, ya kan? Terdengar bunyi seruling, tunyo pokok telingonya. Jo tanyo kalau agak jauh, terdengar jo lah indak kecil sahabat, barunya buka telingonya. Iya kan? Maka janganlah ibu-ibu nang kemenikahan anak, ya kan? Memang rancak tu undang ustaz bagi nasihat pernikahan, undang orang baca Quran, tapi jangan dilakukan main game. Ini ibu-ibu dan bapak. Gulai kambing ange-ange sekancah. Tu lama tu kan? Arumah awak ndak baloteng, terciri kucing dia teh. Sekadang gua masuk kalau gulai kambing tu. Dia mau jawab makan. Enggak. Kalau dimakannya lah hele awak tu mah.
Begitulah mencampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Ya kan? Mudah-mudahan ibu-ibu terpelihara dari itu. Kalau kita sadonyo tertib, Pak Wali konyo sanang pula. Tapi kalau awak cualu kinci macam-macam pendapat, ya kan? Segala ndak kebuliah, segala ndak kebuliah. Kita lihat Al-Quran wala talbisul haqqa bil batil. Jangan engkau campur adukkan yang hak dengan yang batil. In kuntum ta'lamun. Sedangkan engkau mengetahui. Ya kan? Itulah pesan-pesan agama yang kita sampaikan malam ini untuk kita semua, untuk saya pribadi dan untuk generasi muda. Kalian generasi muda kona adalah yang bernama apa namanya? Pari paga di dalam kampung, pamaga kotojo nagari, ndak paga makan tinaman dah. Ya kan? Pari paga di dalam kampung, pamaga kotojo nagari, pembangki batang tarandam, papuih malu di kaniang. Yang akan menerima estafet dari kami yang tua-tua ini. Ya kan? Kita nantuo Pak, iriklah parang jo barani, iriklah kerajo jo usaho. Jangan kita sama jo orang mandi di semua timbo. Ya kan? Lah sudah mandi orang tua-tua ko di semua betimbo, nyo pacahi timbo tu. Anak muda biko ndak do timbo lai, anyo malompe kalan semua ko. Kecik nanggai aku yang kurang ajar. Masuk angka semua je. Timbolah Pak pacahi jo aka kami timbolah. Jadi jangan awak menjadi orang gaik pemecah timbo. Carilah contoh nan baik ke anak-anak bujang awak. Iya kan? Mudah-mudahan melihat contoh kenan baik, mencalik tuah kenan manang, mencalik cilako kenan kalah. Mudah-mudahan menghilang semakin banyak orang-orang alim, orang-orang taat di sini. Amin. Ya. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di daerah menghilang. Amin. Jadi kalau ada lombo-lombo diundang besok ke Pangkalan, pailo sama-sama ke sinan. Itu saja caranya. Ya. Diundang orang ke dalam tadi namanya nak. Pailo ke sinan. Kan ada undang. Ini. Tapi minta izin ke suami. Dia terdengar kalian tak? Yang pai-pai saya. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan orang gaib ko, mudah-mudahan kita bertemu kembali. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.